Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasna Afifah Humaira dengan NIM 3311201183 dari kelas E Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari kimia analisis lanjut yaitu tentang analisis enalapril mayat. Di sini kita dapat mengetahui struktur dari senyawa enalapril maleat berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi ke-6. Di sini juga kita dapat mengetahui bahwa senyawa ini merupakan obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bahkan obat ini juga mampu untuk mengurangi potensi dari stroke, serangan jantung, hingga permasalahan ginjal. Selanjutnya terdapat analisis enalapril maleat yang berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi ke-6. Di sini terdapat analisis kualitatif atau identifikasi dari enalapril maleat. Untuk mengidentifikasinya sendiri terdapat dua cara. Yang pertama dilihat dari spektrum serapan inframerah zat kering dan didispersikan dalam kalium bromida pekat yang menunjukkan maksimum hanya pada gelombang yang sama seperti pada enalapril maleat baku pembanding Farmakopeia Indonesia. Kemudian untuk cara keduanya yaitu dilihat dari waktu referensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. Untuk selanjutnya terdapat analisis kuantitatif atau penetapan kadar enalapril maleat sesuai dengan Farmakopeia Indonesia edisi ke-6. Secara singkatnya, pada analisis kuantitatif atau penetapan kadar enalapril maleat ini, untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dengan fase gerak yaitu terdapat larutan A yang dibuat dari campuran dapar fosfat dengan pH 6,8 dengan asetonitrile pekat dengan perbandingan 19:1. Kemudian terdapat juga larutan B yang dibuat dari campuran dapar fosfat dengan pH 6,8 dengan asetonitrile pekat dengan perbandingan 17:33. Jadi fase gerak yang digunakannya itu merupakan campuran bervariasi larutan A dan juga larutan B. Kemudian jika perlu dilakukan penyesuaian seperti tertera pada kesesuaian sistem dalam kromatografi. Untuk pelarut atau pengencernya sendiri digunakan campuran dari dapar fosfat dengan pH 2,5 dengan asetonitrile pekat dengan perbandingan 95:5. Untuk sistem kromatografinya sendiri digunakan KCKT dengan detektor 215 nm dan juga kolom 4,1 mm dan dikali 15 cm yang berisi bahan pengisi Al21. Kemudian dipertahankan suhu kolom pada 70 derajat Celcius dan juga laju alir lebih kurang 1,5 mili per menit. Ini secara lengkapnya mengenai penetapan kadar dari enalapril maleat sesuai dengan Farmakopeia Indonesia edisi ke-6. Di sini juga terdapat gambar dari HPLC atau KCKT itu sendiri. Untuk selanjutnya terdapat analisis enalapril maleat berdasarkan jurnal atau literatur. Pada jurnal pertama di sini digunakan metode KCKT. Jurnal pertama ini berjudul Development and Validation of HPLC Method for the Simultaneous Determination of Enalapril Maleat in Presence of Their Impurities Application to Tablet Analysis. Atau bahasa Indonesianya yaitu pengembangan dan validasi metode HPLC untuk simultan penentuan enalapril maleat dalam hadir dari pengotor mereka. Aplikasi untuk analisis tablet. Di sini untuk metode yang digunakan dapat dilihat menggunakan metode pemisahan KCKT atau HPLC. Di sini digunakan kolom EPS gas platinum, ukurannya terlampir dan juga di sini digunakan pada suhu kamar. Kemudian untuk fase geraknya itu digunakan dari asetonitrile yang disesuaikan dengan pH 2,2. Kemudian dipompa secara isokratis pada laju aliran kurang lebih 2 mili per menit dengan deteksi UV yang dipantau pada 215 nm. Untuk hasilnya sendiri, metode yang diusulkan divalidasi sesuai dengan pedoman ICH dengan total waktu berjalan kurang dari 9 menit dengan koefisien korelasi dicatat sebagai 0,99981 yang menyatakan bahwa metode ini linear baik untuk respon konsentrasi versus area puncak. Metode yang dikembangkan ternyata memiliki sensitivitas yang tinggi dengan LOD dan juga LOQ sebesar 0,021 dan juga 0,062% untuk masing-masingnya. Kemudian metode yang dikembangkan dan divalidasi berhasil diterapkan untuk penentuan maleat enalapril dengan adanya pengotor dalam bentuk sediaan tablet. Jadi kesimpulannya,
Pada jurnal ini, metode HPLC ini itu dinilai cepat, ekonomi, sederhana, dan juga sensitif. Dikembangkan dan juga divalidasi untuk penentuan merek enalapril yang dibentuk dalam sediaan tablet dengan adanya pengotor. Metode yang dikembangkan juga dapat membantu dari studi penelitian, kontrol kualitas, dan analisis rutin dengan lebih sedikit sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, metode validasi yang diusulkan cepat dan dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk analisis kuantitatif rutin serta kontrol kualitas Maret Enalapril dalam formulasi-formulasi. Di sini terdapat kromatogram dari hasil HPLC dari enalapril mayat kurang lebih seperti ini. Ini dapat dilihat sebagai hasil kualitatif karena dapat kita lihat kromatogramnya. Di sini juga terdapat nilai LOD dan juga nilai LOQ dari HPLC dari enalapril mayat sebagai hasil analisis kuantitatifnya. Untuk selanjutnya terdapat jurnal kedua, di sini digunakan metode FTIR. Jurnal kedua ini berjudul Spectroscopic Study of Enalapril Malayat and Hidrochlorothiazide atau bahasa Indonesianya yaitu studi spektroskopi enalapril malayat dan hidrochlorothiazide. Dalam penelitian ini digunakan teknik spektroskopi Raman dan juga FTIR. Untuk studinya ini itu tablet QPIL 5 dan Aquazid dikumpulkan di rumah sakit. Kemudian masing-masing bahan aktif tersebut atau sampel tersebut itu diperoleh dengan bantuan instrumen dari N-Spectra atau Raman, spektroskopi Raman, dan juga dari instrumen FIR. Untuk puncak utamanya itu diperoleh dalam kisaran 1000 sampai 1700 cm dalam spektrum Raman dan oleh karena itu kisaran 500 sampai 1800 cm dalam spektrum FIR. Untuk gugus fungsi sesuai dengan utama yang puncak ditugaskan. Gugus fungsi yang diamati dalam spektrum Raman dan FIR ditemukan hadir dalam spektrum molekul tablet. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan keandalan dari produk-produk yang tersedia di pasaran. Jadi kesimpulannya dalam manfaat dari spektroskopi Raman kita lihat bahwa gugus utama yang ada adalah karbonil, akrena, asam karboksilat, cicibenzena, dan amina. Sedangkan dari pengukuran secara FTR, gugus seperti karbonil dan amina dapat diamati juga oleh dalam selain itu, pita serapan gugus CO, karbon cicin, dan cicibenzena juga diamati tidak teridentifikasi dengan metode Raman. Berikut merupakan hasil dari penelitian jurnal tersebut. Di sini kita dapat melihat perbandingan dari spektroskopi Raman dan juga hasil dari FTIR dari enalapril mayat. Dapat dilihat di sini spektrumnya sendiri kurang lebih seperti ini dan juga kita juga dapat melihat bahwa dengan secara FTIR dapat dilihat dan dapat teridentifikasi lebih lengkap daripada dari spektroskopi Raman. Kemudian selanjutnya ditemukan juga jurnal lainnya untuk metode analisis dari senyawa enalapril malayat dengan metode lainnya, yaitu kita juga dapat menggunakan metode TGA atau thermogravimetric analysis dan juga dari metode DSC atau differential scanning calorimetry, kurang lebih seperti ini. Jadi kesimpulannya sendiri, berdasarkan literatur yang ada, baik dari jurnal penelitian maupun farmakope Indonesia, dapat disimpulkan bahwa analisis yang digunakan sudah selaras dan juga sudah sesuai. Analisis pada senyawa enalapril malayat secara kualitatif, yaitu dengan metode spektroskopi inframerah dengan melihat bilangan gelombang musilnya. Dapat pula dengan metode kromatografi yang dilihat dari waktu retensi puncak utama, sedangkan untuk analisis secara kuantitatif, yaitu dengan metode kacamata atau PLC. Ada pula metode lainnya yang dapat digunakan untuk menganalisis senyawa enalapril malayat ini yaitu dengan metode thermogravimetric analysis atau TGA serta differential scanning calorimetry atau DSC. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan.